Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif, mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dengan nomor induk mahasiswa 11211428. Kali ini saya akan menjelaskan tugas evaluasi tengah semester untuk mata kuliah perpajakan nih teman-teman. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama tentang perpajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP adalah undang-undang yang mengatur prinsip-prinsip dasar perpajakan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan dasar hukum bagi pelaksana perpajakan di Indonesia. Undang-undang KUP juga menegaskan prinsip kesetaraan dalam pelaksanaan perpajakan, yaitu bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan atau harta yang dikenakan pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan secara adil dan sama di depan hukum. Hal ini bertujuan untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan objek pajak atau wajib pajak sebagai setiap orang pribadi atau badan yang berada di Indonesia atau memiliki kaitan ekonomi di Indonesia dan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, di sini saya mengambil contoh laporan keuangan dari PT Widodo Makmur Perkasa Tbk nih teman-teman. Berikut ini merupakan kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Widodo Makmur Perkasa pada tahun 2021. Dengan kantor akuntan publik Hertanto Grace Karunawan dengan nama klien PT Widodo Makmur Perkasa Tbk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan nomor LAI 00097 garis miring 2 titik 1000 garis miring AU titik 1 garis miring 01 garis miring 0912 strip 1 garis miring 1 garis miring 3 Romawi garis miring 2022 dengan tanggal LAI adalah 28 Maret 2022. Akuntan publik penanggung jawabnya adalah Bambang Karunawan SEAK CPA CA. Nah, dengan total aset yaitu 5.656.783.727.368 rupiah. Dengan laba atau rugi bersihnya adalah 301.834.684.569 rupiah. Nah, kita masuk ke slide untuk analisis laporan keuangan. Berikut ini merupakan akun perpajakan pada laporan keuangan dari PT Widodo Makmur Perkasa. Pada akun pertama, terdapat pajak dibayar di muka. Secara sederhana, pajak dibayar di muka adalah pembayaran pajak yang dilakukan sebelum masa pajak berakhir atau sebelum terjadinya transaksi yang menghasilkan penghasilan. Bisa teman-teman lihat pada laporan keuangan ini, terdapat satu pajak penambahan nilai yang dibayar di muka, yaitu senilai 1.853.947.488 rupiah. Selanjutnya, akun perpajakan yang kedua adalah utang pajak. Secara sederhana, utang pajak pada laporan keuangan adalah kewajiban perusahaan untuk membayar pajak yang belum diselesaikan pada akhir periode pelaporan keuangan. Utang pajak ini mencakup semua jenis pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak-pajak yang lainnya. Pada laporan keuangan ini, terdapat dua pajak, yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak penghasilannya sendiri bisa kita lihat terdiri dari 4 PPh ya teman-teman. Ada PPh pasal 21, pasal 23, pasal 29 dan pasal 4 ayat 2. PPh pasal 21 dalam konteks laporan keuangan perusahaan mengacu pada pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak penghasil penghasilan, perusahaan atau instansi
atas penghasilan karyawan yang diterimanya. Dalam laporan keuangan perusahaan, PPh pasal 21 harus dicatat sebagai kewajiban perusahaan. Hal ini berarti perusahaan harus mencatat sejumlah pajak yang harus dipotong dari penghasilan karyawan dan belum dibayarkan ke pihak berwenang sebagai liabilitas perusahaan. PPh pasal 21 pada laporan keuangan ini adalah sejumlah 2.473.608.946 rupiah. Yang kedua adalah PPh pasal 23. Adalah pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut atau dipungut atas penghasilan yang diterima oleh perusahaan dari pihak lain. PPh pasal 23 dipotong atau dipungut oleh pihak yang membayar penghasilan tersebut seperti bank, lembaga keuangan, dan pihak lain yang memberikan kewajiban membayar kepada perusahaan. Dalam laporan keuangan, PPh pasal 23 termasuk dalam biaya-biaya yang harus dibayar oleh perusahaan. Perusahaan harus mencatat jumlah PPh pasal 23 yang dipotong atau dipungut dari penghasilan yang diterima serta mencatat jumlah dari PPh pasal 23 yang telah dibayarkan ke pihak pajak. Bisa dilihat PPh pasal 23 pada laporan keuangan ini adalah sejumlah Rp762.919.244. Yang ketiga adalah pajak penghasilan. Pasal 29 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh badan usaha atau badan hukum yang berasal dari kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia oleh badan usaha atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri. Pada laporan keuangan perusahaan, PPh pasal 29 harus dicatat sebagai kewajiban perusahaan. Hal ini berarti perusahaan harus mencatat jumlah pajak yang harus dibayarkan sebagai liabilitas perusahaan. Terdapat 3 PPh pasal 29, yaitu PPh pasal 29 tahun 2019 sejumlah sekian atau tidak ada. Pasal 29 tahun 2020 sebesar Rp2.741.452.559 dan PPh pasal 29 sebesar 59.945.965.765 rupiah. Pasal 4 ayat 2. Dalam menyusun laporan keuangan perusahaan harus memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat 2 ini dan memastikan bahwa catatan keuangan yang dihasilkan akurat dan lengkap untuk memenuhi persyaratan perpajakan dan menghindari potensi sanksi atau denda dari pihak berwenang. Pada laporan kali ini, pasal 4 ayat 2 sebesar Rp9.535.814.201. Dan ada pajak pertambah nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan. PPN ini harus dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan sebagai pajak yang harus dibayarkan kepada pihak berwenang. Laporan keuangan perusahaan harus mencakup rincian PPN yang terhutang atau yang telah dibayarkan selama periode akuntansi tertentu. PPN yang terhutang dicatat sebagai liabilitas, sedangkan PPN yang telah dibayar dicatat sebagai pengurangan kas atau kredit pajak. PPN sejumlah Rp12.421.721.442. Nah, dengan total utang pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sejumlah Rp3.893.512.222. Nah, akun perpajakan yang ketiga adalah pajak final. Pajak final adalah jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan tertentu, seperti penghasilan bunga, royalti, sewa, dan komisi, yang dikenakan pada sumbernya atau pada saat pembayaran. Pajak finalti memiliki karakteristik khusus di mana pembayaran pajak hanya dilakukan sekali pada saat penghasilan diterima atau dibayar, tanpa ada kewajiban lagi untuk melaporkan atau membayar pajak pada saat pembayaran dilakukan. Pajak final pada laporan keuangan perusahaan ini terdiri dari pajak perusahaan dan entitas anak dengan total pajak final sebesar Rp6.259.113.006. Nah, akun perpajakan yang terakhir pada laporan keuangan perusahaan ini adalah manfaat atau beban pajak penghasilan, terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini adalah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada tahun berjalan. Beban pajak ini pada laporan keuangan perusahaan menunjukkan jumlah uang yang harus dibayar perusahaan untuk memenuhi kewajibannya terhadap pajak ini. Manfaat dari informasi beban pajak ini pada laporan keuangan perusahaan adalah
memperlihatkan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pada tahun berjalan dan menunjukkan ketaatan pajak perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Pajak ini yang dibayarkan pada laporan keuangan PT Widodo Makmur ini adalah sebesar 91 miliar 619.779.042 rupiah. Dan yang kedua adalah pajak tangguhan. Pajak yang harus dibayar di masa depan. Beban pajak tangguhan pada laporan keuangan perusahaan mencakup pajak yang belum harus dibayar pada tahun berjalan, tetapi akan dibayar di tahun-tahun berikutnya. Informasi pajak tangguhan pada laporan keuangan perusahaan memberikan manfaat dalam mengidentifikasi besarnya kewajiban perpajakan yang akan timbul di masa depan, sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan perpajakan yang efektif. Pada laporan keuangan ini, pajak tangguhan sebesar 90.917.560.290 rupiah. Baik teman-teman, saya rasa pembahasan tentang analisis akun perpajakan pada laporan keuangan PT Widodo Makmur Perkasa Tbk pada tahun 2021 sudah saya jelaskan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.